Virgo, lambangnya apa? Kalau macan kan? Singa. Singa. Singa itu Leo. Leo. Virgo. Virgo. Lambangnya apa? Kambing. Nah, dari lambang aja kambing. Kambing biasanya Idul Adha diapakan? Dipotong. Dikorbankan. Iya. Berarti Virgo orang-orang yang suka mengorbankan dirinya untuk orang lain. Oh iya. Pas berarti di OB. OB pas ya? Mas Agil. Apaan? Kayaknya saya udah mulai capek kerja di sini. Bosan kerjaannya cuman ngelap, nyiram tembok gitu. Sebelum dilanjutkan, Anda ngobrol sama saya? Iya. Kita kan di kantor, bukan di warteg. Nah, oke, mau curhat? Ya curhat dong. Saya tempatnya curhat tukang kue cucur di Pahat. Silakan. Mau ngomong apa? Itu di pahat kayu yang ada. Mau ngomong apa? Kayaknya Mas Sol udah bosan di sini gitu. Kira-kira kalau menurut Mas Ragil nih, punya solusi gak sebagai Mas Sol nih selain OB jadi apa gitu kerjanya? Matsol bekerja di sini sudah bosan. Iya. Apa yang Matsol kerjakan? Ya tiap hari kerjaannya ngelap, nyemprot, kayak kang kebon aja Mas Sol. Masa kan OB kerjaannya? OB office boy. Office boy. Kalau direktur kerjaannya ngelap, nyapu, ngepel, itu direktur dongo. Office boy yang kerjanya itu. Jangan pernah engkau bosan terhadap pekerjaanmu. Tapi kan pikirkan kalau engkau bosan terhadap pekerjaanmu, berarti engkau bosan terhadap hidupmu. Wih. Wow, kata Mario Teduh. Waduh, sering kehujanan tuh Mario tuh. Neduh mulu. Neduh. Oh iya. Terus? Jadi pada dasarnya begini, manusia akan melakukan tindakan yang baik untuk dirinya, baik juga untuk orang lain, maka manusia tersebut disebut manusia berguna. Tapi gimana dong? Cocoknya apa ya sekarang? Matsol kalau bosen kerja di kantor, kalau dilihat dari muka, Lagi muka nih. perawakan, Perawakan. diri bentar, diri. Duduk lagi. Suara coba. Pas banget. Tukang kue rangi. Tukang kue rangi dia nggak teriak, cuman ketek. Itu rangi. Nah, tambahin dong teriakan. Ketek rangi. Nah, Oh iya. karena Matsol nih kayaknya nggak cocok bekerja yang bersentuhan dengan air. Emang kenapa? Lahir. Bintangnya apa Bintangnya saya Virgo. Virgo nggak bisa diganti. Kalau Agustus itu Virgo. Agustus Leo saya. Makanya kalau tergantung bintang nih maaf ya. Iya. Agustus yang lahir di Agustus. Kalau Leo kemanapun melangkah itu bisa terjadi apa yang diinginkan. Ada jembatannya. Ada tuh, Leo. jembatan. Kalau Virgo. Virgo harus berpasangan dengan Taurus. Karena Virgo itu giat orangnya. Kenapa nggak? Rajin. Kalau Taurus kan tak pernah diurus. Oh iya benar. Jadi biar Virgo yang ngurus. Virgo sama Taurus. Iya. Gimana kalau Taurus itu ganti sama Tau isi? Bisa juga. Jadi kita saling mengisi. Baru kita ngurus. Cuma gue pengen nanya. Sejarahnya gue baca koran, majalah, segala macam perbintangan. Zodiak. Belum ada yang namanya bintang tuh tahu isi. Nih, Virgo, lambangnya apa? Kalau macan kan? Singa. Singa itu Leo. Leo. Virgo. Lambangnya apa? Kambing. Nah, dari lambang aja kambing. Kambing biasanya Idul Adha diapakan? Dipotong. Dikorbankan. Iya. Berarti Virgo orang-orang yang suka mengorbankan dirinya untuk orang lain. Oh iya. Pas berarti di OB. OB pas ya? Nah, kalau misalnya yang gambarnya timbangan. Nah, itu asal nggak jadi pengacara, tukang emas di pinggir jalan tuh. Tukang emas. Iya, yang ada jual emas-emas colongan. Oh, minimal Kang Sepula gitu ya. Bener banget. Itu. Tapi kan bisa Mas lagi di sini. Carilah kerjaan yang lebih baik gitu daripada OB gitu. Apa? Kerjaan yang lebih baik dari OB, Chief OB. Chief OB. Iya. Chief itu apa? Chief itu atasannya OB. Jadi dia hanya merintah. Woi, lap sini. Udah bersih pak. Ah sekarang tolong lap muka gua. Belum. Chief OB. Oke, Ya, cakep tuh. kalau mau beli chip di Glodok tuh murah. Wow. Ya. Oke ya.
Jadi kondisinya, saya akan ke ruang kerja, kamu pikirkan jadi Chief OB. Chief OB. Kamu minta aja naik jadi Chief, kalau nggak mau, saya rubuhin di kantor. Gitu. Bade, kenapa sih? Kok letih, lemah, lesu, tidak bergairah, tidak bersemangat hari ini? Kenapa? Aku capek banget Mbak Seli, banyak banget wawancarain orang hari ini. Ya berarti banyak orang yang butuh pekerjaan. Emang kita buka lowongan berapa banyak sih? Banyak banget yang dateng, padahal kan sekali-kali giliran aku kayak yang diwawancara sama mereka. Kan mereka yang cari kerja, bukan Mbak Ade. Iya tapi mereka kok nggak pernah nanya sama aku. Satu aja pertanyaan aku mohon sama mereka. Kalau gitu besok kalau Mbak Ade wawancara orang, Mbak Ade bilang gini, tesnya hari ini adalah kamu harus bertanya sama saya. Gitu ya? Jadi nanti kan ditanya tuh, Mbak Ade ditanya rumahnya di mana, pekerjaannya di sini seperti apa, ya kan? Gitu. Aku udah punya cowok apa belum gitu kan. Tadi kebanyakan juga yang ngelamar kan kesini cowok-cowok ganteng tuh Mbak Seli. Emang kita buka lowongan buat apa sih? Banyak sih, ada calon reporter juga, calon kameramen juga. Mbak Kita kan Ade, lagi Mbak butuh Ade. banyak. Itu kita punya calon 2 aja nggak diangkat-angkat kok. Habis mereka kerjanya selalu telat sih kalau Mas Ragil mau terima cinta aku. Mbak, macet nggak bisa meeting jam 9 dimundurin. Otomatis kan aku harus nelponin orang, maaf Pak, maaf sekali. Karena terlambat jadi gini. Itu tiap hari udah kerjaannya begitu. Babe siapa? Bos kita lah. Oh, kirain Babe Lili. Waduh, berdua beda warna nih. Maaf, dananya yang besar yang mana nih? Kita boleh beda warna, tapi sebenarnya kita tetap merah putih Indonesia. Oh iya, itu harus dan wajib hukumnya. Maaf nih Mbak Seli, ini lagi ngapain berdua? Kayaknya dari sana saya dengar. Ini Mbak Ade lagi kesel soalnya hari ini dia nerima wawancara banyak banget untuk calon reporter. Hah? Mbak Ade? Iya. Udah robek-robekin aja tuh surat lamaran. Nih, asal Mbak Ade tahu, Matsol sedang dirundung duka dan kebosanan hidup dengan pekerjaannya. Kan Matsol curhat sama saya. kan jadi OB di sini kan sejahtera. Sejahtera Iya. gimana, tapi bosan dalam bekerja itu adalah hal yang manusiawi. Matsol bosan dengan rutinitas. Dia berpikir mau jadi apa, minta saran sama saya. Kalau nggak mau bersih-bersih, jadi chief aja, chief OB. Dia tinggal nyuruh-nyuruh doang. Ya. Dia duduk nangte jae. Ya kan? Tapi saya berpikir, salah saya menyarankan itu ya. Kenapa saya nggak menyarankan jadi PNS? Ya kan? Mas Ragil, calon reporter yang selalu terlambat nih. Bukan Mbak Seli, kalau PNS kan paling tidak Matsol untuk hari tuanya sudah tidak berpikir macam-macam. Enggak, tetangga aku aja nggak maju-maju jadi PNS. Kenapa? Di mana dia kerjanya? PNS kan, pedagang nasi suning. Dagang nasi apa? Suning. Maksudnya dia kuning, tapi mau dijadiin suning. Nih, Mas Ragil belum denger ya? Nih, Pedagang nasi suning. suning. Wah, kasihan kalau Kenapa nggak pedagang nasi suduk? Tadinya Kasihan itu. kalau PNB ya. Apa? Pedagang nasi busuk, ya kan? Mau beli. Nih Mas Kenapa? Ragil bilang ya sama Matsol nggak perlu jadi PNS. Kenapa? Karena melalui surat SKB atau surat keputusan bersama yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri memutuskan penghentian sementara penerimaan PNS sampai dengan Desember 2012. Astagfirullahaladzim. Itu dari menteri mana tuh? Dari Menteri Pendayagunaan, Menteri Keuangan. Ini dan apa Menteri lagi Dalam yang Negeri. mau diperbuat oleh negara tentang masyarakatnya yang masih banyak nganggur? Kalau ada penerimaan PNS, berarti kan pengangguran paling tidak diminimalisir. Kemarin ada pemberitaan, kata kemiskinan menurun. Bukannya menurun, udah pada meninggal yang miskin. Mas Ragil, karena kenapa PNS itu memakan biaya uang negara tuh sangat amat sangat besar. Sedangkan mereka pekerjaannya tahu sendiri kan, waktunya kerja mereka pulang, jam 3 udah pada pulang. Banyak banget PNS yang nganggur, itu yang mengakibatkan mental orang kita tuh gini, mendingan gue jadi PNS, kerjaan yang gak banyak, dapat pensiunan, gajinya lumayan, tunjangannya ada, dibayar oleh pemerintah. Sekarang begini Mbak Seli, pada saat sampai Desember, taruhlah sekarang bulan apa ya? Sekarang September.
sekarang September sampai November. Sampai September, Desember. Oktober, November, Desembernya tapi 2012 Mas Ragil. 2012 jadi Tahun, setahun satu tahun berapa? 3 bulan. Maaf, saya lupa bulan dan tanggal. Nggak gajian sih. Kalender saya kan bikin sendiri. Jadi sesuka-suka saya. 1 tahun lebih. Tidak ada penerimaan PNS. Saya yakin di negara ini makin banyak pengangguran yang terjadi. Dan efek dari pengangguran, makin banyak kriminalitas bergolak di negeri ini. Mas Ragil, begini loh, dengan banyaknya PNS aja mereka tuh digaji dan nganggur. Lebih baik mereka nganggur tapi tidak memakan uang negara, otomatis kan uangnya itu bisa dipakai yang lain. Tapi itu bukan suatu solusi yang sangat Ya signifikan. kalau gitu yang lain aja. Sekarang gini deh, aduh kembali lagi ngomong sama Mas Ragil tuh capek deh. Iya, aku Aduh. juga capek tuh. Mendingan Mas Ragil ngumpulin duit aja dari sekarang. Siapa tahu ada modal buat jadi PNS. Pedagang nasi suning. Apaan sih? Capek ngobrol sama gue. Lu diem aja dari tadi kagak ngobrol. Dia yang ngoceh. Susah mah HRD yang PA dia tuh. Mbak Sally, Apa? kalau negara sampai ini nih belum di Sudah, itu kan surat keputusan bersama. Berarti Astagfirullahaladzim, saya kan calon reporter, harusnya Pak Menteri itu kasih tahu saya dulu untuk menyebarkan berita. siapa lu? Mbak Sally, ngeliat Matsol nggak? Itu dia aku juga, iya mau nanyain Matsol minta minum. Matsol sedang dirundung kebosanan dalam hidup pekerjaannya. Loh, kenapa? Udah bosen jadi OB? Dia bukan saja bosan menjadi OB, tapi bosan terhadap rutinitas yang dia lakukan setiap hari dari Senin hingga Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dia hilang sejenak. Kok Mas begitu? Ragil, kalau bosan kan bisa gini ya, misalnya bosan ngambilin air gitu kan, bosan disuruh-suruh minta minum gitu. Kalau gitu besok kita ganti, Mas Sol, tolong ambilkan segelas pelepas dahaga. Ya kan jadi Cuman bosan. ganti kata-katanya doang. Bukan kalimatnya. Tapi memang bosan untuk melaksanakan tugas itu. Ya kalau gitu Iya, semua terus? aja bubaran. Dia bosen nih ngangkat-ngangkat kamera terus berhenti gitu jadi calon kameramen. Enggak, saya sih tetap menjadi calon reporter walaupun saya masih calon. walaupun saya tidak diangkat jadi reporter karyawan, calon reporter seumur hidup nggak jadi masalah. Karena saya nyari status doang di sini. Oh, nyari status doang? Nyokap sama bokap waktu nikah, Ah, ah. itu mas kawinnya tanah 6 ember. Miskin. Miskin. Loh tapi dalam tanahnya dong. Apaan? Ada. Beberapa bongkah berlian. Bukanlah Apa tahu? Berlian Iya. gede-gede. Berlian lu tahu? Itu. Saya tidak. Ya aja udah bosan Saya tadi dia. menyarankan jadi chief OB. Tapi saya Tetep di dalam aja, hati kan? saya pengen menyarankan jadi PNS. Jadi Tapi PNS. saya baru dapat berita bahwa penerimaan PNS itu di stop oleh pemerintah sampai Desember 2012. Di stop. Makanya udah Kenapa? kebanyakan. PNS tuh udah banyak banget, kerjaannya nggak ada. Coba yang di kelurahan aja jam 3 udah pada pulang, masuk jam 9, jam 10. Kan? Iya juga Banyak sih. juga yang bolong-bolong. Pemerintah padahal tiap bulan gaji mereka dengan tunjangan-tunjangan, belum Iya. dengan uang pensiun nanti mereka. Enggak, saya sih gini aja. Saya menyarankan besok saya nulis surat dari calon reporter. ASBY pasti baca lah. Kemarin SBY aja nggak kebaca. Pokoknya dari calon reporter. Ragil Sundari. Ya, dari calon reporter saya akan memberikan surat kepada Bapak SBY, tolong dibaca. Pemerintah kalau menghadapi masalah, cari solusi yang tepat, tanggap, dan cerdas. Jangan main jadi aja. Pikirkan rakyat jelata. Baru kemarin kita doain kan? Terima kasih. Gitu. Cukup sekian. Hai, gembira benar. Sol, bikinin minum dulu. Gua cari-cari. Lu lihat dong kalau muka lagi gembira, jangan lu nyuruh bikin Matsol, gini minum. deh. Muka gembira begitu. Matsol mungkin sekarang lagi bosen. Kalau enggak Matsol ambil cuti aja dulu. Matsol nih begitu ambil cuti 2-3 hari, pasti kangen loh dengan pekerjaan Matsol. Nah. Matsol tuh seharusnya bangga karena Matsol tuh dibutuhkan banyak orang di kantor ini. Iya. Ragil yang ngebutuhin belum tentu ada. Tapi Matsol semua orang satu gedung Iya, butuhin bener. Matsol. Iya. Dia calon reporter. Dia masih banyak reporter yang lain. Mbak Sally yang cantik dan punya harga diri menyarankan Matsol, bagus bener kalimatnya. Cuma jaga perasaan saya. Punya ya? Saya nggak
punya perusahaan. Nggak punya perasaan tapi kan punya perusahaan. Matsal, muka lu kenapa cekak begitu? Nyantai. Padahal tadi habis dari ATM loh. Hah? Tadi habis dari ATM. Itu nyari-nyari linggis udah disedia sebelahnya kok nggak ada. Udah bosan jadi OB. Cewek-cewek tuh nggak ada yang mau kalau punya pacar OB. Ih, siapa bilang? bilang? Kan? Siapa bilang? Saya yang bilang. Belum tentu. Kemarin saya kan ke rumah pacar saya kan. Ah. Tanya, kerjaannya apa? OB. Hah? OB? Kata dia bilang, kamu mau pacaran sama pembantu? Gitu. Kata siapa? Kata bapak nih. Gini. Itu apa? Pada saat Matsol mendekatkan seorang wanita, Matsol juga harus bisa meyakinkan wanita tersebut juga keluarganya bahwa pekerjaan yang Matsol jalankan semata-mata bukan karena pesuruh, tapi karena bakti dan tanggung jawab. Iya. Kan yang kerja masuk bukan bakti. Bakti ngapain? Iya lu sih, ngasih taunya yang jelas dong Gil. Gue baru nih, pendidikan dia SD aja bayarnya kayak singkong. Nggak lulus. Enggak. Yang tinggi, jangan yang tinggi. Jangan yang tinggi. Matsol, bicara ke wanita pacar kamu dan orang tuanya, kamu bilang, OB pekerjaan saya Pak. Tapi kalau soal tanggung jawab saya kepada anak Bapak, saya bisa jual anak Bapak. Gitu. Habis itu dia tabokin sama bapaknya. Maksudnya jual bukan jual orangnya, pikirannya kenapa sih pada Kenapa naik? orang ngomongnya Ya, lu gitu nggak semua jelas pasti sih. mikirnya kan begitu. Maksudnya jual kreativitas dari calon istrinya Matsol. Enggak, pokoknya kata pacar bapak Masal, udah deh Masal nggak usah jadi OB. Kalau lu udah jadi PNS, baru lo boleh lamar anak gue. Sol. Gue baru dapat kabar. PNS tutup. Nah, Udah itu kan Masal tahu sendiri. Masuk PNS itu kan juga bayar dan bayarnya nggak murah, please deh. Nah maka dari itu katanya kalau orang udah kerja di PNS itu Sol. cewek mau aja Sol. nih OB. Cewek, jangan kata cewek, kucing aja ditegur melengos. Masal kan OB, Masal pacarannya sama OB lagi, OB cewek kan banyak. Lagi lu ngapain nafsu sama Lagi, kucing? kagak, gue bingung deh sama dia. Dia OB tapi Ah. nyarinya sekretaris Sekretaris. gedung sebelah. Ya nggak mungkin, Sol. Kalau Matsol emang maaf nih ya, Matsol bukannya menghina gitu ya. Kalau Matsol memang sudra, jangan cari yang Brahma. Maaf ya Matsol. Lagi ngapain sih lo? Negor kucing. Dari situ udah ketahuan. Kan pacaran begitu. Iya, Masal biar kata OB juga pengen punya pacar ya, minimal sekretaris atau direktur. Aduh, Enak lah. ketinggian. Ini kerjanya kan anak duduk, ya kan? Ini Sol yang digunakan Sol. Jadi melihat pekerjaan seseorang, Ini. ada yang menggunakan pola pikiran, Ada yang pakai ada juga tenaga. yang tenaga, ada juga yang nggak pakai pikiran, nggak pakai tenaga, pakai ituan. Oh iya. Apaan itu? Ini yang ngerti karena sering ini liputan sama saya. Iya. Nih, Mbak Suli yang pakai ini buat kerja. Iya. Kulik begini dong. Otaknya. Pikiran kecerdasan. Pokoknya Masal mau jadi PNS aja. Nih, Matsol tuh nggak boleh jadi PNS karena PNS itu merugikan negara. Nggak semua kali. Kakak gua PNS. Kakak gua dari jam 5 subuh udah nunggu jemputan. Tuh. Udah jemput. Pulangnya sampai rumah jam 6 sore naik ojek. Ya karena jauh. Iya di sini nih. Mau gua sebut apa tempatnya? Nih ya, pemerintah, kok pemerintah lagi Emang dia kenapa tuh? bisa rugi tuh? Nih, karena jumlah PNS itu amat sangat banyak sehingga terjadi pembengkakan besar-besaran. Pengeluaran APBN dan APBD pada RAPBN 2012, belanja pegawai menjadi belanja tertinggi yakni 215,7 triliun. Itu hanya untuk PNS. Kemudian, menurut Wakil Ketua DPR Anies Mata, pegawai negeri itu ibarat lemak. Ibu Anies Mata itu. Iya, Wakil Ketua DPR. Ibu Anies Mata, Pak Anies Mata. Nggak bilang bapak. Ibu Anies Mata, pegawai negeri itu ibarat lemak di pemerintahan. Lemak itulah yang dalam banyak hal membuat tubuh pemerintah tidak sehat. Makanya disuntik-suntikin biar lemaknya. Disedot lemak gitu maksudnya. Maaf. Ini Mbak Seli jangan joget-joget mulu dong. Mbak Seli kan sekretaris bukan badut ancol. Gini Mbak Seli. Pada saat dibilang PNS itu yang mengganggu pemerintahan karena diibaratkan lemak. Secara metabolisme tubuh kan juga nggak baik. Sekarang kalau koruptor apa tuh?
Kanker. Itu kanker. Itu. Oh, Ya, lebih membahayakan kanker. Mendingan kankernya dulu. Tapi lemak itu kalau kebanyakan lemak bisa jantung, bisa obesitas. Kok ngomongin bisa masalah penyakit kolesterol. sih? Kerjaan gimana ini kerjaan saya? Justru karena kita ngobrolin penyakit, timbul orang lain gimana cara untuk mencari duit mengobati penyakit tersebut. Lo kalau nggak sakit nggak bakal lo nyari duit. Nah, masa mau ibaratnya dianggap seperti lemak. Nggak dianggap apa-apa, Sol. seperti penyakit. Nggak apa-apa, Sol. Yang penting bukan koruptor. Gue sih bela PNS daripada koruptor. Nggak ada yang perlu dibela. Kakak gue PNS. Itu kan sudah Jabatannya lama sekarang personalia. Kalau sampai 2012 nggak ada penerimaan, kerjaan kakak gue apa? Duduk Nganggur. anteng dibayar kan tetap digaji. Maaf, kakak gue bukan orientasinya ke duit. Sekali lagi, keluarga besar saya hanya mencari status. Gua balik lagi ke situ. Gantiin aja Mas Agil. Kenapa tahu gak kenapa dia cari status? Karena gini, duitnya tuh banyak. Ah. Kerjaannya nggak jelas, takut dibilang money laundry. Iya. Jadi lah dia nyari status. Dia Gampang, bilang, oh dia kerja, kalau- dia kerja. Dia nggak baskom. Kalau dia mau kerja nyari status, Ngepet. kalau kakak Mas Ragil mau kerja nyari status, gampang kerja di warnet. Nulis Facebook. Iya. Status update. Enggak lah, pemerintah harus nyari solusi lah, nggak begitu. Apalagi Matsol pengen berkeinginan jadi PNS Bener. dengan inisiatif merubah nasib, kali aja bisa berubah. Tahu-tahu baru punya keinginan, pemerintah sudah mengkat masyarakat Indonesia yang mempunyai tujuan baik membangun negeri ini. Apa mau dikata? Enak bonar? Mana enak bonar? Gue bukan nggak boleh.